Ini kan sungguh sangat mengejutkan sekali. Ya, polanya tetap sama seperti dulu ya. Polanya seperti dulu ketika ada survei ketidakpuasan, tiba-tiba keesokan harinya ada survei yang menyebut masyarakat puas dan lain sebagainya. Ini pola sama yang menurut saya ya kayak di zaman Pak Jokowi dulu lah. Nah, ini sudah kuduga ya. Pada saat lalu memang sih ada hasil survei yang setidaknya oleh pakar ya. Pakar bahkan menilai di pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu sangat-sangat tidak puas. Dan bahkan ketidakpuasan oleh pakar terhadap kepemimpinan Pak Prabowo Gibran itu mencapai 70%. Wow, itu menurut saya angka yang cukup besar sekali ya. Ini pakar. Itu pemberitaan pada 3 hari yang lalu. Tidak puas terhadap kinerja Pak Prabowo Gibran. Tiba-tiba muncul hasil survei yang membuktikan publik puas pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, ini siapa kira-kira yang benar ya? Ini surveinya juga melibatkan siapa saja yang disurvei itu kira-kira siapa. Ini kan sangat mengejutkan di mana saat ini juga banyak aksi yang menuntut mulai dari RUU TNI untuk dibatalkan dan bahkan juga menolak RUU Polri, bahkan menolak RUU Kejaksaan, dirasa itu fungsinya akan super power dan lain sebagainya. Itu ditolak dan bahkan sampai saat ini pun juga masih ada aksi yang turun ke jalan. Tiba-tiba ada hasil survei, masyarakat puas, publik puas terhadap kinerja Pak Prabowo Gibran. Ini kan sungguh sangat mengejutkan sekali. Ya, polanya tetap sama seperti dulu ya. Polanya seperti dulu ketika ada survei ketidakpuasan, tiba-tiba keesokan harinya ada survei yang menyebut masyarakat puas dan lain sebagainya. Ini pola sama yang menurut saya ya kayak di zaman Pak Jokowi dulu lah. Ketika masyarakat banyak yang protes, tiba-tiba ada hasil survei yang menunjukkan puasan terhadap kinerja dari Pak Jokowi pada saat lalu. Nah, bahkan juga dikomentari dari TXT Media Watch, ya otomatis lah semua terkaget-kaget. Survei membuktikan publik puas pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kalau kita lihat juga ya dari sini misalkan bahkan Apindo menyebut 2 bulan pertama di 2025 sudah ada 40.000 pekerja kena PHK, terbanyak di Jakarta dan Jawa Barat. Nah, di 2 bulan saja loh, di 2 bulan saja sudah rekor ya, termasuk ya ada PHK mencapai 40.000. Ya, kalau kita lihat dari PT Sritek sendiri itu menurut saya sangat bohong sekali. Konon katanya jumlah karyawan itu mencapai 10.800-an. Nah, bayangkan itu hanya PT Sritek saja ya. Belum lagi yang lainnya, PT Yamaha Musik, belum lagi di perusahaan lainnya. Bahkan pada saat lalu juga sangat banyak sekali ya kabar terkait PHK dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang cukup unik ini dibantah oleh Menaker. Menaker bantah Apindo soal 40.000 buruh sudah kena PHK awal 2025. Nah, ini juga sangat lucu sekali ya. Seharusnya Kemenaker itu meminta data dari Apindo karena Apindo itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pasti dari Apindo sendiri itu memiliki data-data yang cukup akurat daripada Kemenaker. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi seharusnya Menaker itu tidak saling bantah-bantahan. Seharusnya Menaker itu sowan lah ke Apindo data seperti apa. Karena kalau kita lihat Apindo adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia, pasti akan sangat tahu sekali lah terkait berapa orang yang sudah di PHK pada awal tahun 2025 ini ya. Menteri Ketenagakerjaan Menaker membantah pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo yang menyebut jumlah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja PHK pada awal 2025 mencapai 40.000 orang. Ia menegaskan angka yang dimiliki pemerintah masih jauh di bawah klaim tersebut. Belum sampai sebesar itu. Jadi angka kita itu belasan ribu, ujar Yasirli pada 25 Maret seperti dikutip dari Detik Finance. Yasirli tak merinci apakah angka PHK
versi Kemenaker mencakup kasus di PT Sri Rezeki Isman Sritek, namun ia memastikan sekitar 10.000 mantan pekerja Sritek akan segera kembali dipekerjakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Sritek itu kan sebenarnya sekarang kondisinya akan dipekerjakan kembali. Ya, ada sekitar 10.000 katanya. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Asam sebelumnya melaporkan sepanjang Januari hingga Februari 2025 sebanyak 40.000 pekerja telah terkena PHK dengan daerah terdampak terbesar berada di Jakarta, Jawa Barat, dan Tangerang. Ya, ini bahkan juga dibantah ya, sungguh wow sekali lah, sungguh wow sekali. Bahkan ketidakpuasan pakar terhadap kinerja Pak Prabowo juga dibantah oleh hasil survei, dan ketika Apindo merilis data-data terkait PHK di awal tahun 2025 sebesar 40.000, itu juga dibantah oleh Kemenaker. Ini sangat lucu sekali lah, sangat lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Apakah banyak yang percaya setidaknya hasil survei yang membuktikan publik puas pemerintahan Prabowo Gibran? Ini dari Steven. Cara-cara mul dipakai. Pakai lembaga survei, barusan ngobrol sama kakak yang ASN cuma bilang pahit-pahit. Benarkah survei tersebut? Apakah kami terlihat puas? Apakah survei ini bohong? Dari mana surveinya? Wah, ini Prabowo saya tak percaya survei karena mereka dibayar. Terus demo yang teman-teman dari Bareng Warga dan lainnya selenggarakan bahkan sampai meluas di beberapa daerah itu apa woi? Ini kayak skripsi nggak sih? Respondennya diisi sendiri. Siapa yang disurvei? Yang disurvei dibayar berapa? Yang lu survei berapa orang? Gua tanya, publik yang mana? Survei ke siapa? Ya seperti itulah. Jadi dari netizen-netizen sini bahkan juga tidak percaya hasil survei ini ya. Nah, bahkan juga yang cukup mengejutkan sekali ya, di tengah PHK dari data Apindo yang mencapai 40.000 di awal tahun 2025 yang dibantah oleh Kemenaker, ini juga ada pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali ya. Menjelang Lebaran, utang pinjol warga RI meroket tajam capai 78,5 triliun. Wow, ini sangat wow sekali ya. Di tengah isu PHK yang sangat banyak pada saat lalu, bahkan dari data Apindo mencapai 40.000 yang dibantah oleh Kemenaker, tiba-tiba jelang Lebaran utang pinjol warga RI meroket tajam. Nah, ini juga ada apa ya? Ada fenomena apa ya di sini ya? Ini dari Manto Gudono. Bagi-bagi THR dari pinjol, jangan ya dek ya, Indonesia baik-baik saja kok, tidak gelap, ekonomi meroket, kalian ngapain masih pinjol? Ya, seperti itulah. Dari sini dikomentari oleh Steven lagi, pinjol dipelihara ya gini, selesai Lebaran banyak yang diteror. Indonesia meroket bablas ke angkasa, ora iso mudun. HP dicekoin iklan pinjol dan judol, ampe ke SMS mana susah diblok pula. Bagi yang gak kuat godaan ya bablas deh. Terpaksa anak mau baju baru, meja perlu kue Lebaran. Iki sing diarani zaman kreditisme lur. Ya seperti itulah. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa. Tapi yang jelas dari fenomena ini memang ada kronologinya ya. Pada saat lalu itu ada hasil rilis survei lah, pakar bahkan tidak puas terhadap kinerja Pak Prabowo Gibran, bahkan cukup besar sekali, mencapai sekitar kurang lebih 70%-an. Dan tiba-tiba selang beberapa hari ada hasil survei yang membuktikan publik itu puas terhadap kinerja Pak Prabowo Gibran. Dan bahkan juga dari Apindo merilis data di awal tahun 2025 itu ada PHK sebesar 40.000 karyawan, tetapi dibantah oleh Kemenaker. Ya, itu ada apa juga ya? Apa yang disembunyikan ya? Ya, tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.